hadir pada siang hari ini. Jadi saya dan Pak Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD, ada Pak Kapolresta, ada Pak Dandim juga, dan teman-teman dari UPD, kami senang sekali. Kalau saya pribadi bangga sekali teman-teman datang, saya senang. Tidak ada merasa khawatir, tidak. Saya senang. Saya percaya tumbuh dimulai ketika kita mau mendengar. Jadi kalau ketong mau dengar lagi, ketong sampai bertumbuh. Ini kan ternyata banyak hal-hal yang saya belum tahu juga. Untung ada Om Jibrail, ada Om Daud, Om Eben, Om Ferdi kasih tahu saya misalkan ada yang dipecat dari WA saja. Ya, itu kan teman-teman yang bantu kami untuk awasi di lapangan. Jadi ini sebenarnya bentuk cinta teman-teman kepada saya, kepada wali kota, kepada DPRD, kepada teman-teman OPD. Jadi bantu mengawasi, tidak ada masalah. Bahkan kalau Om Daud dan teman-teman sering datang berdiskusi seperti ini, kami dengan senang hati juga. Ya, jadi itu yang pertama. Yang berikut, saya mohon maaf juga kalau saya punya dinas-dinas belum maksimal. Karena memang saya baru 6 bulan, saya tidak terpantau semua. Oleh karena itu saya sebagai pemimpin, saya harus berdiri paling depan dan meminta maaf. Jadi pemimpin yang baik tidak salah menyalahkan. Ya. Saya ambil kesalahan itu. Nanti saya akan benahi. Kayak tadi Om Daud bilang, itu Kadis Naker Trans itu bikin apa saja. Ya. Terus NIB UMKM tadi Om Jibrail bilang, kenapa dia NIB-nya UMKM, ada cabang di mana-mana. Nah ini nanti saya harus benahi. Jadi saya mohon waktunya juga. Kemudian saya mencatat, ini kenapa kita catat Om Daud, perlu supaya nanti kita jangan dengar-dengar saat. Kalau dicatat begini kan tertulis. Jadi saya pulang saya bisa rapat dengan OPD-OPD terkait untuk bahas ini. Lalu tadi ada pertanyaan soal laporan ke Kapolresta yang terkait teman-teman yang mendapat kasus. Ini ada Pak Kapolresta juga. Beliau juga kebetulan baru dilantik. Nanti pasti beliau setelah ini beliau mendalami, pulang kasih beliau waktu untuk mendalami. Nanti pasti beliau berikan jawaban juga. Jadi kira-kira itu untuk laporan. Kemudian ada pertanyaan tadi bagaimana dengan pajak di Kota Kupang. Jangan sampai atau dengan gaji yang naik-naik macam DPR RI atau macam yang beberapa hari ini ada di media. Kalau kami di DPRD Kota Kupang, Pak Ketua dan teman-teman ini tidak ada sama sekali. Nanti boleh diperiksa. Ya, tidak ada kenaikan. Ini gaji masih sama, tunjangan sama. Kemudian tidak ada juga kenaikan pajak. Jadi nanti Bapak Ibu, kakak adik semua bisa cek, tidak ada kenaikan pajak khusus untuk Kota Kupang. Itu saya bilang bahwa kita kalau mau dapat penghasilan, kita coba gali potensi-potensi PAD dari tempat lain, bukan kesenaian pajak. Kasihan masyarakat kecil. Makanya Bapak Ibu lihat Sabuang jadi itu, Taman Nostalgia jadi itu bentuk lain daripada kita kesenaian pajak. Lebih baik kita bikin taman bagus supaya orang bisa berjualan UMKM di situ. Jadi kita bukan omong-omong saja, kita bikin memang sumber-sumber pendapatan yang lain. Ini juga menyangkut parkir. Parkir tadi nanti kita coba kaji Pak As. Ini ada Pak As 1, kita kasih turun parkir itu. Dan kalau mau sebenarnya supaya jangan parkir liar, kita bikin semua pakai sistem, pakai barcode tuh. Jadi orang parkir ketemu membayar bulanan saat. Nanti ketemu pakai pekerjakan gaji tukang parkir, ketemu sebagai karyawan, dia terima gaji tiap bulan. Yang bayar parkir itu pakai langganan per bulan saat. Pakai barcode, dia scan. Kalau mau sebenarnya adil begitu. Ya. Jadi nanti Bapak dong melamar, kita kasih kredit, itu sebenarnya paling bagus. Tahun 2026 kita coba untuk kaji itu. Lalu yang berikut lagi tadi Om Daud ada singgung bilang, Pak Wali ada janji, mana kepalanya? Saat Om Daud ini sayang saya, itu hanya bahasa saja. Jadi saya bilang saya akan berdiri paling depan, saya akan pasang badan buat Bapak Ibu sekalian, karena P3K ini ranahnya kemarin itu nama-nama itu kan dari pusat BKN. Kami juga menunggu. Nah ini terakhir, info terakhir. Nanti tahap kedua Om Jibrail sudah berproses. Kemudian yang tidak masuk tahap kedua, mereka sudah buka kolam baru namanya P3K paruh waktu. Jadi semoga ya kan P3K paruh waktu, semoga nanti yang teman-teman yang kemarin kita uji, mereka masuk semua di P3K paruh waktu. Ada kolam baru. Anggarannya ada dari daerah. Pusat bilang ini ketong susah bisa lesufur, ketong buka kolam baru, basong tanggung sudah, basong biayai sendiri. Jadi ada penganggaran dari APBD disuruh siapkan untuk P3K paruh waktu. Nah moga-moga teman-teman yang nanti sampai masuk di tahap kedua pengumuman bisa masuk di P3K paruh waktu. Jadi saya kira itu baik. Kemudian ada contoh beasiswa. Beasiswa ini 2026 kita bikin. 2025 ini minta maaf habis karena saya masuk anggaran sebetul. Saya kan baru dilantik 2025 awal.
ketuk ini kan dari 2024 akhir. Waktu itu masih bertanding, belum ada pemenang. Jadi saya masuk, barang itu sudah jadi semua. Nanti yang saya pun program beasiswa saya kasih masuk sekarang, dia keluarnya di 2026. Kan anggaran itu dia harus 1 tahun sebelumnya. Nanti 2026 kalau bisa Om Jibril dengan Om Daud dong koordinasi mulai sekarang, kasih masuk nama-nama mulai sekarang. Supaya mana anak-anak teman-teman yang mau sekolah, kasih masuk sekarang supaya nanti 2026 saya, Pak Ketua DPRD, teman-teman anggota DPRD ketuk-ketuk bersama ketuk berikan. Begitu ya. Kemudian roda baru ini saya baru tahu juga, saya baru dengar ini. Iya, apa yang bilang kepala batu. Jadi percayalah, tidak ada yang saya tidak mau bela siapa-siapa, pokoknya kita harus bela yang benar. Siapa yang salah, dia harus mendapatkan sanksinya. Jadi nanti ini Pak As dan Pak PJ Sekda tolong dalami. Ini saya baru tahu dari Om Eben hari ini bahwa roda baru itu ada pemecatan yang dari WA tadi itu kan? WA JMHK. Mungkin jelaskan dulu toko yang mempekerjakan gaji hanya satu karyawan 500.000 satu bulan. 500.000 satu Yang pertama, bulan. yang kedua mempekerjakan karyawan selama 20 tahun tanpa memberikan pesangon dipecat secara tidak hormat. Ya, itu tidak boleh. Harus ada pesangon. Kemudian iya, betul. Dan tidak boleh lewat WA tadi yang CHMK itu. Ya. Tidak boleh juga. Nanti Pak As tolong panggil kalau bisa Surati panggil suruh tanggung jawab dengan kabak hukum. Ya. Kemudian biaya di luar pelabuhan. Tadi Om Daud mungkin yang sampaikan. Nah ini kita kaji dulu, jangan sampai bukan wewenangnya wali kota. Kan pelabuhan ini masuk ranahnya provinsi dan wilayah kota. Iya, kabupaten Ya, Kabupaten Kupang. Kepala Suresko, Pak. Ya, Kalau Pemda mengatur biaya itu di dalam pelabuhan. kalau di luar Yang kami minta ini di luar. Di luar. Ya. Kita lihat Kota Kupang atau Kabupaten Kupang yang di luar itu ya. Tidak, maksudnya di luar. termasuk kota Kupang. Termasuk kota. Oke. Di luar pelabuhan. Di luar pelabuhan tapi masuk kota. Oke. Nanti kita pelajari, kita telusuri. Ya, nanti catat. Terus Om Daud bilang juga tadi Om Daud ada bersurat supaya kita lihat ya. Coba bongkar itu surat, cari Om Daud punya surat. Saya kira kalau dari kami itu saja. Kami terima kasih banyak Om Daud, Om Eben, Om Firman. Mengenai fenomena pencatatan yang ditangguhkan oleh Bapak Kadis itu apa Nabua itu Yang 18. 18 itu. 18. Segera tindak lanjut. Ya. Pak, terus Dewan Pengupahan Bapak diskriminasi karena kita memang tahu di sini beliau sedang akomodir kita dalam Dewan Pengupahan supaya dong bisa atur kita tidak bisa begitu. Ya, Jadi bisa masuk Dewan Pengupahan dan Dewan Pengawas. Dewan Pengupahan dan Dewan Tripartit. Tripartit. Tripartit, Dewan Pengupahan, Triparti, dan tadi 18 orang itu kan? 18 TK. 18 PK perusahaan ya. Ya, ini nanti Pak As segera, ini kan teknis sekali, jadi memang mesti di dinas teknis. Pak As segera panggil besok rapat kajian kadis akan terang, saya minta laporannya besok siang bisa ya. Ya, baik. Oke, KTP penduduk ya. Betul. Jadi sama tadi Pak Kapolresta juga sudah mendengar langsung kalau ada tes polisi, tes tentara, kita banyak anak daerah juga diperhatikan. Nah minimal ada kuota khusus, ada afirmasi lah, ada ruang khusus untuk kita punya anak-anak. Jadi jangan selalu dilihat penilaian itu kaku begitu. Kalau ada kita punya anak-anak, kita bisa prioritaskan. Ini Pak Kapolresta sudah ada di sini. Pak Kapolresta pasti mendengar. Prinsipnya kami menerima semua masukan ini dengan baik. Saya juga minta maaf kalau ada kekurangan di dinas-dinas saya jadi pemimpin, saya yang harus minta maaf, tidak boleh lari. Jadi saya kira itu saja dari saya. Teman-teman terima kasih juga sudah menyampaikan dengan cerdas, dengan pintar, dengan rapi, tertib, tidak ada anarkisme. Ini bagus sekali. Kita Kota Kupang selalu jadi contoh seperti ini. Makasih Om Eben yang sudah bawa teman-teman, Om Daud, Om Ferdi, Om Jibril. Saya kira itu saja dari saya. Pak Ketua DPRD kalau ada yang mau ditambahkan silakan.